A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Shadaqallahul azim. Kalau boleh tahu Najah, ini surah apa? Al-Qasas Ayat 9 ayat 9 sampai ayat 13. Ayat 13. Ada di halaman 386. 386. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira isinya berkisahkan tentang apa ya? Isinya berceritakan tentang Nabi Musa dikumut oleh keluarga Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, namun dimulai dengan Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibundanya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perasaan seorang ibu yang mesti taat akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, agar menghanyutkan Musa kecil atau bayi Musa ke sungai Nil, yang mana pada saat itu kita belum tahu wadahnya seperti apa, arusnya seperti apa, hati ibu mana yang tidak tersayat-sayat mesti berpisah dengan anaknya yang mana anaknya ini masih kecil sekali. Namun keadaan sangatlah mendesak karena pada saat itu Fir'aun dan tentaranya mengejar-ngejar semua bayi laki-laki yang lahir. Semua bayi laki-laki yang lahir. Jadi setahun bayi laki-laki dihabiskan, tahun depannya bayi laki-laki dibiarkan hidup, tahun depannya dihabiskan lagi bayi laki-laki. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam lahir, pada saat itu juga Fir'aun juga sedang mencari bayi laki-laki untuk dibunuh satu persatu. Maka pada saat itu Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, untuk menghanyutkan bayinya ke sungai yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengarahkan bayi Musa menuju istana Fir'aun sendiri. Lalu diambillah oleh keluarga ahli bait daripada Nabi Musa, ya keluarga daripada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dirawat oleh mereka dan pada akhirnya bertemu kembali dengan ibundanya. Lihat bagaimana orang yang taat akan perintah Allah, maka pasti akan happy ending. Tapi orang yang tidak taat akan perintah Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan happy ending dalam story life-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita masih membahas tema yang sangat luar biasa. Hidup berharga ketika menghargai ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau mendengar nih tausiah dari guru kita Ustazah Oki. Bicara tentang kisah. Saya tuh paling seneng deh kalau Uma nih nyampein kisah. Kisah di zaman Nabi tentang orang yang durhaka kepada ibu. Uma ada? Insya Allah. Mohon izin silakan Uma, Mohon izin fadhal. guru-guru semuanya. Jemaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah dikatakan bukan riwayat sahih, tapi kisah ini masyhur, diceritakan untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Tentu kita tak asing lagi dengan orang yang bernama Alqamah yang konon katanya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Alqamah tiba-tiba menderita penyakit yang tidak diketahui penyebabnya apa. Penyakitnya sangat parah sehingga membuat Alqamah terbaring tak berdaya. Dikatakan dia hidup, tapi tak hidup. Dikatakan dia mati, dia juga belum mati. Dia dalam keadaan yang tidak jelas. Sebagian orang mengatakan dia dalam keadaan sakaratul maut. Dan lisannya terkunci untuk mengucapkan syahadat. Maka kabar ini pun tersyiar ke berbagai macam tempat sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat-sahabat, apakah kalian mengenal Alqamah? Kemudian para sahabat berkata, kami tahu bahwa Alqamah adalah seorang ahli ibadah. Beliau adalah orang yang senantiasa terjaga sholatnya, terjaga ibadahnya, orang yang senantiasa terjaga puasanya, terjaga Qur'annya, orang yang saleh, orang yang baik. Apa yang menyebabkan aku mendengar kabar bahwa Alqamah ini sulit untuk mengucapkan syahadat di akhir hidupnya itu? Entahlah wahai Nabi. Kemudian Nabi berpikir dan Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, di manakah orang tua Alqamah? Ayahnya sudah meninggal dunia, sementara ibunya sudah tua renta dan tinggal sangat jauh dari rumahnya Alqamah, seorang diri. Maka Rasulullah mengatakan, datanglah kalian ke rumahnya ibu Alqamah dan katakan, aku akan datang untuk bertemu dengan sang ibu. Lalu para sahabat datang menuju ke rumah ibunya Alqamah dan sang ibu berkata, aku yang lebih berhak, aku yang lebih pantas, aku yang mewajibkan diri untuk datang kepada Rasul, bukan Rasul yang datang kepadaku. Maka ibu yang tua renta ini dengan tongkatnya tertatih-tatih akhirnya sampailah ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasul berkata, ibu apa kabar? Saya dalam keadaan baik. Bagaimana keadaan anakmu Alqamah? Saya tidak tahu, mungkin dia baik. Bagaimana menurutmu tentang anakmu itu? Dahulu dia anak yang saleh, dia anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat hormat dan sangat sayang kepadaku. Tapi itu dulu, tidak lagi dengan sekarang. Apa maksudmu wahai ibu? Setelah dia menikah, dia melupakanku begitu saja. Dia sangat mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, seolah-olah aku tak ada lagi di dunia ini. Tak pernah datang kepadaku, tak pernah memberi kabar kepadaku, tak pernah menyapaku. Aku murka kepadanya, kata sang ibu. Sang ibu merasa telah disingkirkan oleh Alqamah. Sang ibu merasa tidak diingat lagi oleh sang anak tersebut. Sang ibu merasa terluka. Sang ibu merasa sedih, merasa kecewa, dan merasa sangat marah dengan Alqamah. Sang ibu mengatakan Alqamah adalah anak yang durhaka. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin tak berarti karena aku sendiri marah dan murka kepadanya. Lalu Rasul mengatakan, maukah engkau memaafkan anakmu wahai ibu? Sulit bagiku, terlalu banyak rasa sakit yang aku rasakan selama ini terhadap perilaku Alqamah kepadaku. Dia tak lagi menganggap aku ada, seolah-olah aku telah pergi, telah tiada. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasul kemudian mengatakan para sahabat, wahai para sahabatku, ambillah sebanyak-banyaknya kayu bakar dan kemudian berikanlah ke rumah Alqamah. Sang ibu terkejut dan sang ibu pun berkata, untuk apa ya Rasul? Kemudian Rasul katakan, ibu, saat ini Alqamah dalam keadaan yang sekarat. Dibilang hidup dia tak hidup, dibilang mati dia tak mati, dia sangat tersiksa. Lebih baik kita bakar saja dia supaya dia terbebas dari rasa sakit di dunia ini. Ibu Alqamah terkejut dan tak menyangka dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu Alqamah, beliau termenung dan kemudian beliau terduduk. Beliau katakan, ya Rasul, nggak mungkin Rasul, nggak sanggup. Walaupun aku marah kepada Alqamah, walaupun aku murka kepada Alqamah, walaupun dia menyakiti hatiku, walaupun dia tidak pernah memperdulikan aku lagi semenjak dia menikah, tapi dia anakku. Dia darah dagingku, dia pernah berada di perutku, dia pernah berada di rahimku, aku pernah menyusuinya. Kami pernah begitu dekat, kami pernah begitu saling mencintai. Gak mungkin ya Rasul, aku sanggup untuk melihat anakku seperti itu. Maka kemudian Rasul katakan, lalu engkau mau apa wahai ibu? Aku maafkan dia. Seberapa salahnya anakku, dia adalah darah dagingku. Aku maafkan dia ya Rasul, aku maafkan dia.
Dia anak yang sebenarnya dalam hatiku sangat aku sayangi, sangat aku cintai. Dia hidupku, dia jantung hatiku ya Rasul. Dia cintaku, aku tidak mau terjadi apa-apa kepadanya. Maka akhirnya sang ibu pun memaafkan Alqamah. Maka apa kata Rasul? Wahai para sahabatku, datanglah ke rumah Alqamah. Lihat apa yang terjadi. Maka ternyata dengan maafnya seorang ibu, Alqamah mampu mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidupnya. Dan beliau wafat dengan tenang, meninggal dunia dengan tenang. Cerita ini mengisahkan kepada kita tak berguna ibadah-ibadah yang engkau lakukan. Ibadah salatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu. Kalau engkau tak berbakti kepada kedua orang tuamu. Jagalah baik-baik bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Engkau tak akan pernah ada di dunia ini tanpa orang tuamu. Orang tuamu adalah hidupmu. Dia mataharimu, dia cahayamu. Bahagiakan mereka selagi mereka masih ada. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk itu. Insya Allah. Makasih banyak Uma, Masya Allah. Saya tuh selalu senang banget gitu ngeliat Uma bawain kisah ini, Masya Allah, menyentuh banget di hati ya. Mudah-mudahan nih buat semua teman-teman yang sekarang ini lagi nonton, yang mungkin selama ini banyak melupakan orang tuanya, ayo semuanya kunjungin orang tuanya ya, sayangi mereka, ini Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjut apabila seorang anak ini harus mendapati orang tuanya single parent, atau mungkin hanya ibunya, ayahnya sudah tidak ada, baik itu berpisah ataupun mungkin sudah meninggal dunia. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh sang anak-anak ini? Apakah mereka terus belajar, mengejar cita-citanya agar bisa menghargai ibu, membahagiakan ibu, dan juga bisa hidup secara berharga? Atau justru malah melanjutkan atau mendampingi ibunya saja nih Ustaz Maulana? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Izin Umar dan Ustaz Sam dan semuanya. Najah, Masya Allah. Ya Allah. Dilema terjadi ketika seorang anak dihadapkan akan dua hal. Melanjutkan sekolahnya atau membantu orang tuanya. Ketahuilah, kembali bakti sosok seorang anak tak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tuanya. Sosok anak lagi gendong orang tuanya, lalu dia pakai, lalu tawaf. Dia gendong orang tuanya, dia tawaf. Kata Abdullah bin Umar, tidak seberapa itu. Dan seberapa. Satu, hentakan napas ketika ibunya melahirkannya tidak akan bisa terbalas. Walaupun dia gendong pergi haji. Ketahuilah, kalau dilema ini terjadi pada seseorang anak yang orang tuanya dalam hal ini ibu sendiri menafkahi anak-anaknya, maka yang dilakukan anak ada tiga. Bantu orang tua. Bantu beliau sebisa yang engkau mampu. Tapi tunggu dulu. Ketika engkau membantu ibumu, tetap minta keridhaannya. Karena harapan seorang orang tua mau lihat anaknya berhasil. Gapai cita-citamu nak. Kau belajar saja, kau sekolah saja. Mungkin engkau akan mengangkat derajat ibu. Dan yang terjadi, seorang anak berbaktilah kepada ibu. Bukan hanya membantu, tapi masuk tahap berbakti. Dengan cara apa? Mengikuti keinginan orang tua. Mengikuti keinginan orang tua. Terus, bagaimana dengan orang tuaku? Yakin. Kalau beliau berkata, raih cita-citamu. Kalau begitu, belajarlah yang sungguh-sungguh. Wahai anak yang jauh dari orang tua, yang lagi di kosan, yang lagi di tempat berbeda dengan orang tuanya, yang lagi menggapai cita-cita sementara orang tuanya di kampung. Ayo, jangan kecewakan orang tua. Muliakan orang tua yang berusaha untuk mencari nafkah buat dirimu, untuk sekolahmu. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Membantu, berbakti. Satu lagi, jangan menyusahkan. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Ingat, belajar yang sungguh-sungguh, gapai cita-cita, dan jangan pernah menyulitkan orang tua. Itulah bentuk bakti kita.
Wow. Wow. Saya kalau begini, Lagi aku sedih-sedih, ini ketawa-ketawa. Nggak ngerti. Ih, kepo banget sih. Mau lihat? Penasaran? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau Banget. tahu banget. Sabar ya. Setelah yang satu ini di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tinda Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Coba lihat, Li.